Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Putra. Kali ini saya akan membahas bagaimana atasan memberi persetujuan atas usulan SKP bawahan. Dalam hal ini adalah di user atasan. Bisa jadi atasan yang berupa kepala atau kaur tata usaha. Sedikit gambaran apa yang dilakukan di user ini adalah jika user kepala atau kaur tata usaha, langkah-langkahnya sangat mirip apa yang akan dilakukan di dalam user ini. Di antaranya adalah yang pertama, men-setting periode SKP, kemudian membuat SKP itu sendiri, SKP pribadi, dan yang ketiga adalah menentukan dan membagi matrik peran hasil kepada bawahan. Jadi atasan itu bisa membuat tambahan RHK kepada bawahan yang dipilih. Kemudian yang keempat adalah melihat SKP bawahan sekaligus memberi persetujuan atau tidak menyetujui atas usulan SKP bawahan. Kemudian yang kelima, di user ini juga bisa mengisi rencana aksi, data dukung, dan realisasi dari atasan itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah di user ini bisa juga akan melakukan memberi penilaian usulan SKP bawahan dan penilaian SKP yang telah disetujui. Jadi nanti ada tahapannya, bawahan membuat usulan dan diajukan, kemudian atasan menyetujui. Setelah atasan menyetujui, itu baru bawahan bisa mengisi rencana aksi, data dukung, dan realisasi. Setelah bawahan sudah mengisi itu, kemudian atasan juga kembali untuk menilai atas rencana aksi, data dukung, dan realisasi itu sendiri. Menjadi penilaian SKP pada setiap RHK-nya. Kemudian yang ketujuh yang bisa dilakukan di user atasan adalah membuat tim kerja. Nah, kira-kira itu gambaran di SKP di user atasan. Baik, kita akan memulai masuk di user atasan. Di user atasan itu bisa kepala atau kaur tata usaha. Maaf. Untuk tahap 1-2 itu sudah kita lakukan, yaitu men-setting SKP. Ini rumahnya SKP ini menjadi rumah SKP kalau bahasa saya. Yang kemudian yang kedua, membuat SKP-nya seperti ini, detail RHK-nya, dan sudah kita buat pendetailan pada indikator kinerjanya per aspek-aspeknya kita sudah buat. Jadi selaku atasan bisa menambahi RHK kepada bawahan. Nah, kali ini kita praktekkan di user atasan langsung saya. Kita contohkan beliau memberi tambahan RHK kepada saya. Itu bisa dilakukan di sini. Kalau di detail SKP itu membuat SKP untuk pribadi. Di matrik ini kita bisa membuat RHK tambahan kepada bawahan kita. Kita praktek, kita klik. Kemudian masuk di unit kerja yang dipimpin. Kalau yang di samping kanan ini adalah unit kerjanya atasan langsung. Jadi kemungkinan di atasan langsung nanti kaur tata usaha juga mendapat RHK tambahan dari atasan, kemungkinan juga ada. Nanti melihatnya di sini. Nah, kalau kita
sebagai atasan langsung, misalkan menjadi KUA akan memberi tambahan RHK kepada staf TU-nya, kita ambil di sini. Maka ditampilkan daftar RHK atasan itu sendiri. Jadi di sini ini RHK-nya adalah 3, baru saya isi 3 maksudnya. Kemudian di bawahnya adalah SKP atau RHK dari bawahan. Ini misalkan 1, kebetulan yang membuat baru 1. Nah, kita akan memberi di salah satu dari bawahannya, ya tunjuk saja langsung kepada user saya, maka ditambahkan di sini. Meskipun juga bisa buat di sini. Saya tambahkan ditambah RHK. Oke, saya sudah siapkan contoh 1 di sini. Contoh untuk atasan memberi tambahan RHK kepada bawahan. Nah, contoh ini RHK yang diintervensinya adalah dokumen perencanaan program kerja dan anggaran tata usaha madrasah. Nah, jenis RHK-nya utama, detail RHK-nya adalah dokumen proposal perencanaan usulan rehabilitasi ruang kelas. Kita copy di sini. Oke, nah kita sudah memberi tambahan kepada bawahan kita. Akan terlihat di sini. Ini dokumen perencanaan anggaran belanja madrasah. Oh, bukan ya, yang atasnya. Dokumen proposal perencanaan usulan rehabilitasi ruang kelas ini. Biar enak kita tambahi sebagai contoh. Tambahan RHK atasan. Oke, biar jelas. Nah, kemudian setelah ini nanti kita akan membahas bagaimana memberi persetujuan, tapi sebelum itu kita cek dulu bagaimana hasil dari memberi tambahan RHK kepada bawahan tadi. Maka kita cek di user bawahan. Kita login di bawahan, ini user saya. Maka kita cek di sini di detail SKP atau di matrik peran kita bisa lihat. Kalau bawahan saya tidak punya bawahan. Kita lihat, kita cek. Biasanya di paling bawah. Nah, ini dia. Nah, ini dokumen proposal perencanaan usulan rehabilitasi ruang kelas tambahan RHK atasan. Nah, ini dia. Maka kita akan menambahkan indikatornya agar nanti setelah ini bisa kita ajukan usulannya SKP ini kepada atasan. Kalau belum selesai, sebaiknya diselesaikan dulu, maka kita tambahkan dulu. Oke, kita rekam aspeknya, aspek kuantitas kita ambilkan sini. Kita kopikan satu dokumen. Kita tambah indikatornya yang kualitas. %90. Kemudian indikator waktunya 2 bulan. Oke, kita sudah mendetailkan tambahan RHK dari atasan. Kemudian jika ini sudah dianggap fix, selesai, akan ajukan agar kita nanti bisa praktek memberi persetujuan oleh atasan langsung. Oke. Kita juga bisa lihat matriknya di sini. Matrik. Nah, ini tambahan RHK atasan sudah masuk di sini. Kembali. Kita langsung ajukan di sini. Sebagai bawahan kita langsung ajukan di sini, klik
ajukan. Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Begitu peringatan di pengusulan ini. Maka jika kita anggap sudah fix, maka kita oke. Nah, untuk setelah ini karena sudah pengusulan, nah kita sudah masuk di user atasan langsung saya. Sebagai atasan langsung memberi persetujuan di menu SKP bawahan. Nah, ditampilkan di sini pegawai-pegawai mana yang sudah membuat. Kebetulan baru 1. Kita klik. Nah, kemudian kita klik edit status. Nah, setelah bawahan tadi mengusulkan pengajuan SKP, maka statusnya di sini pengajuan. Di sini terlihat ada 3 pilihan status. Kita klik ada status draft, itu artinya jadi belum diusulkan SKP-nya kepada atasan. Kalau status pengajuan kan berarti sudah diajukan untuk diberi persetujuan. Kalau statusnya persetujuan berarti sudah disetujui, begitu kira-kira. Dan sebagai atasan kita bisa menaik turunkan statusnya menjadi apa saja untuk misalkan ada perbaikan oleh bawahan, misalkan begitu, kita kembalikan ke draft jika pengusulan tadi statusnya sudah pengajuan. Oke, karena kita akan memberi persetujuan, kita klik yang persetujuan. Ini saat ini kita sudah memberi status persetujuan dan ini, nah ini dia statusnya sudah persetujuan. Baik, kita kembali ke user atasan. Nah, kita sudah praktek membagikan matrik peran hasil kepada bawahan kita. Kemudian kita juga sudah memberikan persetujuan atau juga bisa tidak memberi persetujuan dalam hal untuk misalkan revisi dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan di user ini, yaitu adalah mengisi juga sebagai atasan yang masih punya atasan lagi, hal yang sama seperti bawahan tadi, yaitu mengajukan SKP ini kepada atasan, begitu. Dan sama nanti misalkan kepala sekolah juga melakukan ini, caranya juga sama, mengajukan juga ke atasannya lagi, begitu. Baik, saya kembalikan dulu. Nah, kemudian di user atasan itu juga bisa memberi penilaian di menu ini, penilaian. Di menu penilaian ini ada 2 tab yang kita harus perhatikan, bahwa di pelaksanaan kinerja ini apa yang harus kita isikan adalah sama sebagaimana bawahan yang juga akan melakukan ini. Jadi ini adalah untuk kita sendiri sebagai atasan pribadi, maksudnya SKP pribadinya atasan. Nah, kalau menilai bawahan di tab yang pemantauan dan evaluasi, klik ini. Nah, di sini disebutkan periode yang sudah berjalan, yaitu Januari dan Februari. Karena video ini dibuat di Februari, maka munculnya baru 2 ini. Maret belum bisa muncul. Artinya kita sudah bisa mengerjakan yang bulan ini saja. Nah, kita memberi penilaian bawahan adalah di sini. Lalu pilih bawahan. Nanti akan disebutkan di sini yang siapa saja yang sudah mengerjakan. Kebetulan baru 1, kita klik. Nah, di sini kita akan memberi feedback atau termasuk penilaian. Untuk melihatnya kita geser dari sini. Nah, ini dia, kita tambah. Nah, saya sudah praktek sebelumnya, jadi cukup tambah begitu. Kita isikan deskripsinya apa,
tentang tambahan itu, atau misalkan jika ada yang kurang bisa kita berikan deskripsi di situ, perbaikan akan suatu hal tertentu, atau bisa kita kasih emoticon seperti ini. Saya sudah buat sebelumnya, kita juga boleh praktek lagi, misalkan begini, kita tambah emoticon, oke begitu. Nah sudah ada, tapi sebenarnya ini seharusnya dilakukan setelah bawahan mengisi dari rencana aksi, kemudian bukti dukung dan realisasinya. Nah begitu tahapannya, termasuk juga di atasan ini juga mengisi rencana aksinya pribadi untuk agar bisa dinilai atasan langsungnya juga. Isinya seperti ini, diklik rencana aksi, ini di bukti dukung, dan memberi feedback perilaku. Ini juga sama, baru ditampilkan Januari dan Februari. Di sini disebutkan periodenya 1 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023. Sama ini juga batas waktunya adalah 31 Desember untuk mengisi rencana reaksi, mengisi data dukung biasanya. Itu batasnya ini. Kemudian apa yang bisa dilakukan di user ini adalah mengisi membuat tim kerja, misalkan di ini kita tambah tim kerja. Nah di sini kita membuatnya jika ada suatu kegiatan tertentu yang membutuhkan tim kerja. Oke, begitu kira-kira gambaran di user atasan yang mempunyai bawahan. Seperti itu, bagaimana membuat detail SKP milik pribadinya, kemudian memberi tambahan RHK kepada bawahannya, kemudian memberi persetujuan di bawahannya melalui menu SKP bawahan, kemudian memberi penilaiannya. Baik, kemungkinan nanti di video selanjutnya saya akan membuat bagaimana mengisi rencana aksi dan data dukungnya, karena harus melampirkan di dalamnya hasil yang sudah kita buat nantinya, dan diisi sebaiknya diisi per bulanan sehingga memudahkan kita nanti harus mencicil satu persatu apa yang harus kita PDF-kan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Sementara untuk di video ini hanya itu yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu panjang. Akan kita sambung di video selanjutnya. Semoga saja segera bisa membuatnya. Baik, monggo di subscribe kalau dirasa bermanfaat. Silahkan di like jika Anda suka, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan yang kemungkinan bisa dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.